Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ini sebentar. Siapa sih ini ya? Muhammad Hafiz Putranto. Ini siapa nih ya? Itu Ella, Pak. Oh, Ella. Oh, alah. Tadi saya chat kok nggak itu. Oke. Siapa nih yang baru join nih ya? Ivan. Oke. Ini lagi di mana nih semua nih? Lagi di kos, Pak. Anida, kamu udah sehat, Anida? Alhamdulillah sudah, Pak. Vistari di mana nih? Di jalan ya, Vistari ya? Nggak buka kamera soalnya. Vokasi mengajar ya, mantap. Ivan, Riris, mana si Cahaya nih? Hadir, Pak. Hadir, kamu ngapain kamu sekarang? Ini siap-siap buat magang online, Pak. Ini yang nggak pasang kamera nih, bisa-bisa lagi di jalan nih. Oh, enggak, Pak. Di rumah. Nanti saya suruh satu-satu loh ya, saya nggak menampilkan filenya, yang isi kalian loh ya. Siap, Pak. Yang isi kalian. Jadi, kalaupun belum di print, oke nggak apa-apa. Tapi kita isi sama-sama soft copy-nya. Ya, kita isi sama-sama soft copy-nya. Nanti saya akan pandu. Nah, Cai, kamu lagi pakai laptop atau enggak nih? Pakai laptop, Pak. Pakai laptop ya? Oh, Riris pakai laptop. Saya pakai laptop, tapi ini lagi move di HP biar bisa on cam, Pak. Oh gitu. Oke. Nah, yang file kemarin kan saya suruh cetak. Ya, kalaupun nggak sempet cetak, teman-teman boleh buka di file Excel-nya. Ya. Nah, sekarang mungkin file Microsoft Excel itu teman-teman bikin dua rangkap. Yang satu untuk masa pajak November, yang satu untuk masa pajak Desember. Ya. Jadi di download dulu, kan udah lama ya saya kasih ya. Di download dulu itu, terus bikin foldernya pisah-pisah ya. Yang satu foldernya untuk November 2020 lah ya. November 2020, yang satu foldernya Desember 2020. Asumsinya itu kalau Januari sampai November itu sama, nanti yang di Desember ini agak beda sendiri ya, agak beda. Oke. Nah, siapa yang boleh bantu saya tampilkan yang formulir yang file yang saya kasih? Itu di grup itu ada sebentar saya cek dulu ini. Itu ada yang induk, ada lampiran 1, lalu ada lampiran 2, dan seterusnya. Ya. Oke, siapa yang mau bantu saya buka filenya, file Excel? Saya, kamu sendirian ya? Iya, Pak. Sendirian ini. Enggak berdua? Enggak. Jadi teman-teman, kenapa saya kemarin kan Adinda kan sakit ya. Nah, kenapa saya maunya kalian tuh hadir ya? Karena PPA 21 ini penting. Pada saat kalian bekerja nanti, PPA 21 ini ya kadang-kadang jadi
tes masuk, interview, cara ngitung PP21-nya. Gitu. Jadi setelah ngikut magang ini bukan berarti hanya menerima itu aja ya, tapi kalian harus bisa ya, harus bisa menghitung dan harus bisa mengisi SPT. Isi SPT manual, formulir, nanti kita akan isi ISPT-nya atau aplikasinya. Nah, jadi minggu depan mungkin kita akan mulai isi ISPT ya. ISPT 21. Oke. Saya ambil dulu. Nah, selain file yang Excel itu, kalian buka juga file yang itu aja, yang perhitungannya si siapa? Si Galuh, si Anton, Gerald dan Thomas, ya. Kalian ambil hitungan itu aja. Sekarang siapa yang mau tampilkan file Excel? Formulir 1721 yang format Excel. Kan yang saya kasih masih kosong, nggak apa-apa, kita isi bareng. Jadi kalaupun sudah ada yang di print, oke, print nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya belum sempat print, nah coba dibuka filenya terus ditampilkan. Ayo siapa? Sisil aja atau siapa nih? Mana nih Cahaya nih? Atau Ivan atau siapa nih? Nggak apa-apa. Nanti gantian. Ini kan formnya ada banyak nih. Ya. Nanti mungkin sekarang Sisil dulu, habis itu tak tunjuk Ivan atau Cahaya, karena kita akan isi sampai yang dia punya bukti potong 1721A1 dari setiap pegawai. Siapa tadi yang nampilin? Sisil. Oh, Vistari. Oke, silakan. Nggak apa-apa. Jadi tampilkan dulu. Nah, ini dia. Vi, kamu itu aja buka semua filenya. Karena ini SPT ini kita akan isi dari belakang dulu ya. Walaupun ini mungkin yang depan kita akan isi di bagian identitas pemotong ya. Kamu buka semua file, share screen-nya itu yang gini Sil. Apa namanya? Yang apa sih namanya? Jadi itu nah, itu kan ada yang induk, lalu ada yang lampiran 1, ada yang lampiran 2, lampiran Romawi 3 ya, Romawi 2, Romawi 1, dan lampiran Romawi 4, Romawi 5, dan Romawi 6. Ini filenya satu persatu ya. Ya, nggak apa-apa, nanti mungkin setelah pertemuan ini teman-teman boleh gabungkan jadi satu file ya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Yang ini aja dulu, Vi. Jadi yang ini ya. Oke, semua sudah buka ini. Coba buka dengan lembar yang sama ya. Ini namanya formulir 1721 yang induk. Induk halaman 1 karena ini ada 2 halaman ya. Ini induk halaman 1. Coba semua buka dulu. Buka yang sama, entah yang sudah dicetak, di print atau yang masih ada di laptop masing-masing. Oke. Kalau sudah, nah ini bagian atasnya ini
teman-teman, sekarang ini kita akan isi masa pajak November 2020 ya. Kenapa nggak jadi Januari ya? Januari ini sama sebenarnya. Jadi Januari sampai November ini sama, tidak ada perubahan gaji ya, tidak ada bonus. Kita asumsinya penghasilannya dari Januari sampai November itu sama. Boleh juga sih dari Januari, tapi nggak apa-apa. Jadi pengisian SPT ini yang November kita isi ini sama seperti dari Januari sampai November. Nanti yang akan beda itu di Desember ya. Oke, kita asumsinya kita sekarang mengisi masa pajak November 2020. Oke. Nah, sekarang Vi kamu tulis, coba lihat di pojok kanan atas itu ada masa pajak. Ya. Ada masa pajak, itu formatnya MMYYYY. Jadi artinya ini bulan 11 tahun 2020. Ya. Nah, oke. Lalu yang di bagian tengah ini ada pilihan SPT normal atau pembetulan. Ya, nah, karena ini belum pernah kita buat pembetulan, maka kita silang SPT normal ya. X. Yes. Nah, SPT pembetulan ini kita bisa silang kalau SPT sebelumnya sudah dilaporkan ya. Jadi selama belum pernah dilaporkan kita silang SPT normal. Tapi kalau misalnya sudah pernah ada pembetulan, jadi SPT normal itu sudah pernah dilaporkan, kita membetulkan ya. Nah, baru kita silang yang bagian ini. Nah, pembetulan itu seandainya ada salah hitung ya, baik penghasilan brutonya, baik tarifnya dan lain-lain ya. Nah, ini berapa kali Pak? Misalnya ada kalau berapa kali boleh pembetulan? Boleh lebih dari 1, 2 kali, 3 kali nggak masalah. Tapi biasanya kalau sudah pembetulan ketiga itu sudah yang paling benar ya. Saya biasanya pembetulan ketiga itu sudah fix ya. Tapi di aturan tidak diatur sampai berapa kali maksimal ya. Nah, kalau yang sebelah kanan itu nanti diisi oleh petugas. Oke, sekarang ke bagian A, identitas pemotong. Tapi coba kamu ke bawah lagi. Nah, cukup. Identitas pemotong aja, oke. Nah, identitas pemotong ini teman-teman, itu yang file yang saya kasih itu di grup itu saya tulis data perusahaan PT UB Sejahtera. Masih simpan itu filenya? Nah, coba sekarang itu kan data perusahaan itu kan PT UB Sejahtera, sambil lihat di grup aja ya, di WA grup. Ada NPWP-nya, ada alamatnya ya. Lalu ada direkturnya, NPWP direktur, alamatnya, lalu ada NPWP dari Gerald Anton Galuh ya. Nah, sekarang yang di bagian A ini teman-teman, ini identitas pemotong ini isikan yang siapa nih? Thomas atau yang PT UB Sejahtera? PTU. Nah, yang isi ini adalah PT UB ya, PT UB Sejahtera. Vi, kamu tulisnya itu NPWP, Vi. Itu kolom NPWP. Nah, ini kamu isikan, ya nggak apa-apa deh. Bisa tulis PT ya, PT UB Sejahtera. Ya. Oke, NPWP-nya jangan lupa diisi. NPWP-nya diisikan sesuai apa yang saya tulis, 73.388 titik 399 titik 5, pindah ke kolom selanjutnya. Yes, betul. 632000. Oke. Alamatnya ditulis.
Diganti hitam aja Vi itu. Tulisannya kasih hitam. Itu kayaknya abu-abu itu. Terus kasih besar ya. Supaya teman-teman lain bisa melihat. Matanya nggak sakit. Itu jangan tulis PTUB singkatan ya, UB. Yes. Nomor telepon isi sembarang aja. Bukan tulis sembarang ya. Terserah. Terserah tulis berapa gitu. Nomor handphone juga nggak apa-apa. Email biasanya diisi ya. Tapi ini kita kosongkan aja. Oke. Itu nggak usah. Terserah mau diisi atau enggak. Kalau sudah di bagian A itu ya. Kita stop di sini dulu nih. Kita isi yang lampirannya lampiran Romawi 1. Pencari cuan, Rek. Mantap. Sekarang Vi kamu buka yang Romawi 1. 1721 Romawi 1. Ini kita jangan isi dulu. Yang bagian B ini jangan kita isi dulu. Kita buka yang filenya yang Romawi 1. 1721 Romawi 1. Sebentar itu yang perhitungan Galuh, Gerald, dan Thomas itu kalian nggak simpan? Kalau untuk perhitungan yang kemarin nggak ada namanya Galuh, Gerald, sama Thomas, Pak. Yang ada siapa tuh? Yang awal-awal itu bukan, Pak? Iya, yang awal. Ada yang saya, awal. Pak. Ada. Yang contoh sederhana loh ya, bukan yang pakai BPJS. Coba dicari deh. Vi, sambil kamu buka yang 1721 Romawi 1 ya. Nama filenya 1721 Romawi 1. Itu yang perhitungannya Galuh, Gerald, Thomas itu yang contoh sederhana. Yang pertama kali kita ngitung. Vi, sudah ketemu filenya?
Lestari udah ketemu filenya? Ini masih tampilan induk nih. Mohon maaf Pak, katanya V jaringannya lagi buruk Pak. Oh gitu. Oke. Yang mau lanjutin siapa nih? Sisil nggak apa-apa, Sil. Jadi nanti tahap-tahapnya diingat ya. Kita isi dulu ini ya. Nanti setelah itu kita ke Romawi 1. Oke, ini yang Romawi 1 ya. 1721 Romawi 1. Nah, di bagian atas itu teman-teman isikan yang ya masa pajaknya bulan 11 tahun 2020. Nah, sebentar Sil. Kamu ada yang kelewatan sebelum ke NPWP pemotong. Di bagian tengah itu ada kolom 1 masa pajak, 1 tahun pajak. Nah, ini kita silang yang 1 masa pajak. Ya, ini kita silang yang 1 masa pajak. Jadi ini yang membedakan nanti dengan pengisian yang SPT bulan Desember. Jadi nanti Desember kita akan silang 1 tahun pajak. Nah, ini kita isikan dulu yang masa November ya, 1 masa pajak. Ini NPWP pemotong adalah NPWP dari PT UB Sejahtera. Oke, ini sudah. Sekarang kita isi NPWP-nya siapa nih? Boleh, nggak apa-apa. Gerald dulu. Itu kamu isi siapa tuh? Gerald ya? Oke, nggak apa-apa. Isikan dulu yang Gerald. Tuan Gerald ya. Nah, karena ini kan mereka ini pegawai tetap nih.
pegawai tetap itu bukti potongnya itu nanti kita isikan di masa Desember. Jadi masa November, masa Januari sampai dengan November ini ya, untuk nomor bukti potong dan tanggal pemotongan ini kita tidak perlu isi. Ya, ini kita tidak perlu isi dulu. Nanti di Desember kita akan isikan nomornya berapa, bukti potongnya berapa. Kecuali bukan pegawai tetap ya. Kalau pegawai tetap yang ada PPh-nya dipotong ya, kita harus buat bukti potongnya. Tapi karena ini pegawai tetap ini nanti bukti potongnya akan dibuatkan di masa Desember. Oke ya. Nah, selanjutnya kode objek pajak. Kode objek pajaknya apa ini? Nah, kode objek pajaknya adalah 21/100/01. strip 01. Oke. Nah, sudah ya ini ya. Nah, selanjutnya di jumlah penghasilan bruto. Oke, coba kita lihat Tuan Gerald ini jumlah penghasilan brutonya berapa? Ya, PPh yang dipotong berapa? Nggak salah tuh PPh-nya tuh. PPh yang dipotong. Tuh. Itu PPh 21 yang dipotong, bukan yang take home pay itu. Bukan itu, Sil. Kayak ada yang tahu nggak? Nggak apa-apa, saling bantu aja. PPh yang dipotong waktu kita ngitung tuh berapa? Kalau nggak salah 800-an deh. Rp858.000, Pak. Ya. Iya, 85333 ya, betul. Oke. Nah, ini sudah PPh dipotong, lalu di kolom sebelahnya ya, masa perolehan penghasilan. Nah, itu diisi 11/11. Jadi artinya diterima selama bulan November. Jadi nanti ada, ini kan kita isikan bulan 11 ya. Jadi dari Januari sampai November ini sama. Kalau Januari itu 0101, Februari 0202. Nah, tetapi nanti di Desember teman-teman, ini bukan isi 12/12 ya. Untuk yang satu tahun pajak itu akan diisi 01/12. Artinya itu adalah
penghasilan bruto yang dia terima sepanjang Januari sampai Desember. Oke, kita lanjut. Kita isikan yang pegawai berikutnya. Anton ya. Oke. Nah, seal itu yang PPA yang dipotong itu kamu kepotong ya? Coba disetting tuh kayaknya. Iya, yang di atas 858.333. Bukan currency sih, karena di atas itu sudah ada rupiah. Itu kayaknya number deh. Iya. Oke, silakan Adinda. Oke, nah sama ya 11-11 ya. Oke, kita isikan selanjutnya adalah punya siapa? Nanti nanti kita isikan juga punya direktur loh ya. Iya, Pak. Hmm. Galuh berapa tuh gajinya? Ah iya 4,5 juta. Kayaknya nggak dipotong dia ya. Nol. Langsung tulis aja nol. Ya, tetap tuliskan 11-11. Oke. Selanjutnya yang punya Thomas ya. Rp25 juta kalau nggak salah. Oke, nah coba sekarang ke bawah. Nah, di contoh ini kan coba dijumlahkan dulu, Sil. Nah, oh, coba kamu sum dulu. Sum.
Kenapa sih jumlahnya nggak cocok? Kayaknya set Iya, yes. nggak mau kesam. Itu mungkin apa namanya? Formatnya coba cek satu-satu. Formatnya harusnya number aja. Udah sih, Tadi kamu tulisnya koma sih, jangan tulis koma, titik aja. Atau tulis langsung, coba kamu tulis langsung. 2, 4. Nah, tuh. Nah ini udah benar nih, yang jumlahnya kayaknya udah benar tuh. Tinggal komanya dihilangkan itu. Coba kamu klik yang koma ini nih, Sil. Itu ada di samping persentase ada koma itu. Jadinya apa coba? Yang sebelah mana, Pak? Bentar. Ini. Sorry, iya. Di itu apa namanya? Koma. Tapi komanya ya. Ya, koma. Bukan persentase, koma. Ya. Nah, coba yang atas juga bikin kayak gitu. Nah, jadi kan. Nah, sekarang jumlahkan yang penghasilan brutonya. Benar ya, 52 juta ya? Iya, Pak. 25, 15, 40, 7 juta setengah, tambah 4. Oke, benar. Nah, coba agak ke bawah, Sil. Ke bawah lagi. Nah, terus kamu ke kiri. Ke kiri. Tadi kan kita udah isi ini bagian A kalau nggak salah. Coba kamu ke kiri, geser ke kiri kursornya. Nah, ini bagian B nih. Bagian B ini adalah pegawai tetap dan penerima pensiun atau THT-JHT serta PNS bla 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 yang penghasilnya tidak melebihi PTKP. Jadi seharusnya teman-teman yang punya galu itu isikan di sini. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa juga isi di atas. Jadi yang gajinya tidak dipotong PPh 21 artinya tidak melebihi PTKP, isinya di sini ya. Yang tadi punya galu itu boleh kita isikan di sini.
Jadi langsung ditulis satu orang, terus gajinya berapa. Ya, boleh ya. Jadi sekali lagi yang punya Galuh tadi, kita boleh hapus yang di atas, langsung tulis di sini. Tapi nggak apa-apa, karena Galuh juga punya NPWP, nggak apa-apa kita tulis di situ. Tapi biasanya di aplikasi ISPT, ya kalau di aplikasi ISPT, yang punya Galuh ini nanti akan ditulis di bagian B. Ya, oke. Baru Sil sekarang di C itu coba kamu jumlahkan ya. Kamu jumlahkan bagian C totalnya ya. Oke, lalu yang PPA 21-nya. Oke, nah sekarang teman-teman, ini kan sudah jadi nih yang lampiran 1 ya. Di lampiran 2 itu adalah untuk yang pegawai tidak tetap. Tapi kita nggak usah isi lah ya. Sebenarnya sih bisa isi yang punya siapa ya? Yang kemarin yang pegawai tidak tetap itu loh, yang AD terus siapa itu. Nah itu, tapi nggak usah lah. Kita nggak usah isi. Sekarang, Pak, mau iya. izin tanya. Silakan. Untuk yang kode objek pajak itu lihatnya dari mana ya Pak ya? Oh ini ya, sebenarnya simple sih Sil. Jadi coba kamu buka yang induk. Coba kamu buka yang induk. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan langsung nanya ya. Langsung nanya aja. Jangan tunggu selesai ya. Nah, coba kamu ke bawah lagi Sil. Nah, stop. Terlalu ke atas lagi. Nomor 1. Nah, ini dia pegawai tetap ya kan. 21.100.01 ya. Jadi dari sini aja sih simpelnya. Nah, sebenarnya kalau di di petunjuk pengisiannya ada ya. Cuman saya kayaknya belum kasih ya ke teman-teman ya. Ada petunjuk pengisiannya. Nah, sekarang yang tadi itu kita pindahkan ke depan ya. Tetap buka file ini aja sih mungkin, tapi mungkin bisa dibesarin lagi supaya enggak ini yang di bawah itu bawah kanan. Nah, itu. Nah, jangan besar-besar supaya masih kelihatan. Oke, cukup ya. Nah, yang tadi kita isikan pegawai tetap ada berapa orang tadi? Coba ke atas sedikit. Nah, itu. Berapa jumlah penerima penghasilan? Ada 4 orang ya. Nah, ini kita tulis 4 orang. Total penghasilan brutonya berapa tadi? Mungkin teman-teman gini ya. Filenya ini nanti disatukan aja ya. Nanti setelah ini kalian disatukan aja nih. Ini induk, lampiran 1, lampiran 2, dan seterusnya. Karena saya sudah jarang menggunakan file ini, biasanya saya ISPT ya. Saya biasanya isi ISPT, jadi ini yang saya sudah jarang pakai formulir. Tapi teman-teman harus tahu dulu cara prosedurnya ngisinya gimana, karena ini tidak jauh berbeda dengan pengisian yang ada di aplikasi. Nah, jadi angka yang di sini Romawi 1 kita pindahkan yang di depan ya, kita pindahkan ke depan ke induk. Pastikan harus sama ya, jangan sampai beda. Oke. Kalau sudah, kita lihat yang nomor 2 itu adalah penerima pensiun berkala. Nggak ada kan ya? Lalu ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas harian. Nah, ini juga tidak ada ya. Ini juga kalaupun ada, kita tulis di sini yang contoh yang kemarin itu ya. Tapi istilahnya yang kemarin itu yang siapa tuh? Ada berapa orang itu kita isikan di sini ya. Kita isikan di sini, tapi saya rasa nggak usah lah ya supaya menghemat waktu. Lalu selanjutnya yang nomor 4 ini nggak ada ya. Jadi kita cuma isi yang nomor 1 aja yang pegawai tetap. Tapi seandainya ada, teman-teman harus perhatikan yang ini ya. Perhitungannya sesuai yang rumus yang saya kasih ya. Ini tenaga ahli terus sampai ke bawah. Terus lagi sampai ke nomor 11. Jumlah dari angka 1 sampai dengan 10.
Nah, ini kita jumlahkan. Oke, nah untuk nomor 12 ini tidak ada STP, kita tulis 0 aja. Lalu yang nomor 13 juga kita tulis 0, nggak ada ya, 0. Nah, yang 13 ini teman-teman seandainya ada kelebihan ya. Kelebihan pembayaran di masa sebelumnya ya. Jadi ini kita kompensasikan ke masa yang November ya, seandainya ada. Tapi di soal ini tidak ada ya. Nah, yang 15 ini ya, yang 15 ini adalah coba dibaca PPh pasal 21 dan atau 26 yang kurang dalam kurung lebih disetor. Instruksinya angka 11 kolom 6 dikurang angka 14. Jadi yang di mana nih? Nih yang 3.400.000-an ini dikurangi dengan angka 14. Nah, angka 14 kan 0 nih. Nah, jadi cuman kita ambil yang angka ini 3.400.000-an ya. Nah, yang nomor 16 ini tidak ada ya. PPh pasal 21 dan atau 26 yang kurang atau lebih disetor pada SPT yang dibetulkan ya. Ini kalau SPT-nya kita ada buat kebetulan. 17 juga ini 17 ini enggak ada ya. Sorry. PPh 21 yang kurang karena pembetulan. Angka 15 kurang angka 16. Angka 15 kurang 16 ya. Ini 15 ya. Ini kita isikan 3.400.000-an. Oke, ini karena tidak ada kelebihan disetor. Ya, biasanya yang angka 18 ini adalah kalau bulan Novembernya ini kita buat pembetulan. Ya. Jadi pada saat kita buat pembetulan ternyata lebih bayar di bulan November itu. Jadi kelebihan di bulan November yang sudah kita laporkan sebelumnya ini kita tulis di sini. Kita mau kompensasikan ke masa pajak bulan apa, masa berapa. Oke, selanjutnya ini halaman 1. Induk halaman 1. Sekarang kita ke halaman 2. Nah, di halaman 2 ini ya, induk halaman 2 jangan lupa tulis NPWP pemotong di atas. Nah, tulis lagi NPWP-nya dari PT UB Sejahtera. Nolnya 3 kali. Ini kan karena masih manual sih, jadi pakai kesalahan format ya. Tapi kalau kayaknya harus pakai itu sih, pakai koma di atas itu. Ketiknya koma di atas 03 kali. Yes. Nah, yang bagian C, objek pajak final ini tidak ada ya. Nah, ini coba lihat objeknya apa saja nih yang final. Jadi PPh 21 juga ini ada yang final loh ya. Penerima uang pesangon yang dibayarkan sekaligus. Penerima uang manfaat, pensiun, THT atau JHT yang dibayarkan sekaligus. Ini kalau penerimanya pejabat negara ya. Yang
honorariumnya itu dari APBD atau APBN ya. APBD atau APBN. Lalu penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 final lainnya. Oke, di bagian bawah Sil ini kamu tulis 00 semua ya. 000. Yang 5 jumlah bagian C. Ya. Nah, oke. Nah, kita stop di sini dulu ya. Kita stop di sini dulu. Sekarang kita buka yang Romawi 4. Nah, ya. Ini Romawi 4. Nah, kita isikan masa 11 bulan 2020. NPWP-nya NPWP PT UB Sejahtera. Nah, teman-teman ini harus bedakan ya kode objek pajak PPh 21 sama kode akun pajak PPh 21 ya. Saya sudah pernah jelaskan ini kode akun pajak sama kode jenis setoran. Kayaknya belum, Pak. Belum ya. Nah, untuk PPh 21 ini sebentar ya. Dia kodenya itu kode akun pajaknya adalah 4111121. Satunya kurang Sil. Jadi 4111. Satunya 3 kali. Yes. Oke. Kode jenis setorannya 100. Nah, ini 100 ya. Nah, kita asumsi ini kan bulan November nih. Ini kan bulan November, berarti batas bayarnya kapan sih? Desember ya, Desember tanggal 10. Jadi kita tulis di situ 10, 12, 2020. Nah, NTP-nya dapat dari mana? Nah, teman-teman di soal yang saya kasih, yang di data pengisiannya itu ada di bawah ya. Coba teman-teman lihat. Ya, itu sih saya kasih ke teman-teman itu bulan Januari ya. Kita ganti aja November, sama aja. Jadi ini NTPN nomor tanda penerimaan negara. Oke. Jumlah PPh yang disetor adalah yang terutang. Tadi berapa tuh? 30 jutaan berapa itu? Nah, yang keterangan, kolom yang paling akhir, coba Sil, coba kamu ke bawah. Nah, di bagian bawah itu
Kalau isi 0 itu untuk SSP. Kalau untuk isi 1 itu untuk PPh 21 yang ditanggung pemerintah. Kalau isi angka 2 itu untuk bukti pemindah bukuan atau PBK. Nah, ini kita isikan angka 0. Dasarnya dari SSP. Kita isi angka 0. Oke. Stop dulu di sini ya. Jadi teman-teman begini ya. Sebelum kita dapat NTPN ini ya, sebelum kita dapat NTPN ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus buat apa dulu? Masih ingat nggak? Ayo, lupa. Sebelum kita dapat NTPN, ini kan NTPN ini kan berarti kan kita sudah bayar dong pajaknya, PPh 21-nya kita sudah bayar lewat lewat kantor pos atau bank ya. Nah, sebelum kita bayar, kita harus buat apa dulu? ID billing nggak, Pak? ID billing ya, kode billing ya. Jadi kita harus bikin kode billing dulu ya. Coba ya, kemarin saya sudah pernah buka atau sudah pernah ajarin bikin kode billing belum? Secara online. Belum, Pak. Belum ya? Oke. Kita stop di sini dulu, Sil. Saya akan share screen ya. Bagaimana cara bikin kode billing. Oke.